Hello brother, welcome to my channel. Welcome back to 14 ID. Kawan-kawan dimanapun kalian berada, kapanpun keadaannya, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, amin. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah bantu klik video ini. Jangan lupa bantu saya untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, supaya saya bisa lebih semangat untuk bangun channel ini, sehingga ada banyak hal yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan, termasuk ilmu nyeting unit, hunting, kemudian adventure, dan sebagainya. Hari ini saya sedikit ingin ulas berapa sih budget yang dihabiskan untuk ngerakit sebuah unit chamber black lava nih. Kalau punya saya ini kan popor taktikal nih. Nah, berapa saya habis untuk rakitnya nih, yang popor taktikal. Dan nanti saya bandingkan lebih minim budget mana kita ngerakit popor taktikal ataukah popor kayu nih. Yang pertama, untuk pertama mungkin kita bahas tentang chamber ya. Nih, nah ini chamber black lava. Ini chamber black lava yang gen 1. Harganya itu saya dapat di waktu awal keluar itu 1.550.000. Nah, kemudian kita geser lagi ke depan. Regulator ini regulator Taiwan PB. Saya dapat ini harganya sekitar 250. Tapi ini udah saya up dispringnya ke dispring stainless yang agak tebalan dan stabil juga. Jadi anggap aja harganya regulatornya sekitar 300.000. Oke. Kemudian ke tabung. Ini tabungnya saya pakai tabung Taiwan juga. GSM. Ini udah saya balut dengan karet bakar. Tabung GSM itu harganya itu 350.000. Kemudian maju lagi ke atas, ini laras. Laras ini saya pakai laras 2 pelindar. Ini akurasinya sangat luar biasa menurut saya. 140, 150, tergantung settingan angin juga. Kebetulan settingan saya itu anginnya stabil. Jadi larasnya pun support untuk selak 15 grain. Enak, untuk akurasinya tuh enak. Ini harga larasnya itu kurang lebih 800-an ribu. Anggap aja 850. Udah sama serombong tuh. Kemudian apalagi ini perdamnya sekitar 200-an ribu. Nah ini fokus nih perdamnya. Ini perdamnya nggak ada merek. Perdam ini adalah perdam custom punya teman. Itu harganya 200-an ribu, mungkin paling tinggi lah 250. Kemudian kita mundur lagi ke teleskop. Teleskop saya pakai teleskop West Hunter.
Saya pakai teleskop WS Hunter yang Pro version, yang zero stop, 624 kali 50 SFP, SFIR maksudnya. Jadi 6 zoom 6 sampai 24 kali 50 SFIR, udah zero stop yang Pro version WS Hunter. Nah, ini itu untuk teleskop. Saya dapat itu harganya sekitar 1.400.000, udah sama ongkir itu. Saya belinya di Tokopedia kalau nggak salah, lupa saya. Nah, sekarang untuk taktikal. Untuk taktikalnya, ini taktikal ya. Ini terus hand grip. Hand grip ini saya beli sendiri. Cuman ada kalau kita beli taktikal yang bawaan GS88 itu dia kayak gini dia. Kalau bawaan GS88 taktikal. Nah, ini ada nomornya. Untuk taktikalnya ini saya dapat waktu itu harganya sekitar 1.600.000. Nah, jadi segini totalnya untuk rakit unit Black Lapa yang full CNC ini. Nah, segini. Kalau yang ini saya beli sendiri nih, beli terpisah, bukan bawaan dari taktikalnya. Yang kayu ini kan kayu nih. Nah, ini kan kayu nih. Ini saya beli sendiri, harganya sekitar 200-an ribu. Yang bawaan untuk taktikal bawaan GS88 itu ininya karet. Nah, ini jadi saya nggak terlalu suka karena agak goyang-goyang, agak meliot-meliot. Jadi saya ganti, saya putuskan untuk saya ganti gitu. Jadi total semua saya rakit adalah segini, total biaya semuanya lah. Kalau seandainya pakai popor kayu ya tinggal kita totalin aja. Chambernya harganya 1.550.000. Ini yang Gen 1 nih, bukan yang R. Kemudian larasnya 800 lebih, 850-an lah. Tabungnya 350. Terus regulatornya 300. Kemudian teleskopnya 1.400.000, udah sama ongkir. Nah, kemudian popor kayunya, kalau kita nggak beli popor yang taktikal ini, untuk popor kayunya sekitar 600-an ribu, itu udah bagus. Nah, jadi ini totalnya segini ya totalnya. Nah, jadi kalau mau dibandingkan, lebih untung mana, ngerakit sendiri atau kita beli udah jadi nih? Kalau bagi saya pribadi sih, kalau kawan-kawannya ada yang ingin untuk pengen beli unit dari 88, Black Lapa, Black N, ataupun apapun segalanya, pokoknya produk 88 lah. Alangkah lebih minim budget kita kalau kita yang rakit sendiri. Selain minim budget, kita juga bisa dapat ilmu. Itulah yang paling inti untuk ngerakit nih. Kita bisa dapat ilmu tentang kayak mana ngerakit unit. Kemudian kita tahu kurang dan lebihnya unit kita. Nah, itulah keuntungan kita ngerakit unit sendiri kebanding kita harus beli unit yang udah jadi. Kemudian untuk kawan-kawan yang memang mau niat ngerakit sendiri,
Saran saya kalau kawan-kawan pengen ngerakit sendiri, diusahakan untuk beli pokoknya beli ini setnya itu di satu toko kayak gitu, di satu toko ataupun di satu admin. Diusahakan untuk beli set yang pengen kita rakit dari GS88 itu beli di satu admin. Karena apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena supaya kawan-kawan tidak mengeluarkan biaya lagi untuk bayar ongkirnya. Seandainya kita beli chambernya di Bandung, kemudian tabungnya di Jogja, larasnya di Lampung, taktikalnya di Jakarta misalnya, ini misalnya ya. Nah, otomatis kalian bengkak di ongkos kirimnya nanti, kayak gitu. Jadi saran saya kalau kawan-kawan yang pengen ngerakit unit sendiri, diusahakan belanja di satu toko atau satu admin kayak gitu, supaya selain kawan-kawan bisa menanyakan stok ketersediaan stok, bisa menanyakan tersedianya stok. Kawan-kawan bisa menanyakan ketersediaan stok di satu toko tersebut. Kemudian kawan-kawan juga lebih minim di ongkos kirimnya, seperti itu. Jadi itu ya dari saya ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu memang saya ngomong jujur, ngomong apa adanya, tidak ada yang saya rekayasa tentang harga semuanya ini. Itulah harga saya ngerakit unit sendiri yang popor taktikal nih, seperti itu. Mungkin kawan-kawan ada nanya nih, tripod saya belinya berapa? Ini tripod yang Bex GK 550 kah atau 550 enggak salah saya. Yang Bex itu harganya sekitar 500-an sampai 600-an ribu. Kemudian saya beli adapter ini. Nah, ini adapter untuk ke reel mounting yang ini dua-dua itu 100.000. Jadi sekitar 700-an lebih harga untuk ini tripodnya. Jadi mungkin sampai di sini kali ya pembahasan kita tentang perbandingan lebih minim mana kita ngerakit unit yang popor kayu untuk black lava ataupun unit yang popor taktikal. Yang jelas kalau perbandingannya kayak lebih ringan kita ngerakit popor kayu kayak gitu. Dan saran saya kalau kawan-kawan ingin beli unit, kawan-kawan coba aja rakit sendiri kayak gitu. Di samping kalian ibaratkan dapat unitnya yang ibaratkan kalian nyeting, kalian bisa nyeting sendiri dan kalian juga bisa dapat ilmunya. Itu saran saya. Harga yang tadi itu belum termasuk jasa setting ya. Tapi karena saya di sini ngerakit dan nyeting sendiri, jadi saya tidak ada biaya untuk nyetingnya kayak gitu, karena saya nyeting sendiri kayak gitu, ngerakitnya sendiri, nyetingnya sendiri. Nah, itu keuntungan dan keunggulan kita ngerakit unit sendiri. Oke brother, mungkin sampai di sini kali ya pembahasan saya tentang habis berapa sih total biaya untuk ngerakit unit build kappa ini. Sampai di sini video saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah klik video ini. Semoga saja kawan-kawan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin.